Wow, lihat nih teman-teman, kita memasuki lagi hutan semak belukar nih. Ini luar biasa nih, tinggal di tempat yang kayak gini nih, jauh kemana-mana. Masya Allah, rumahnya berada di tengah-tengah hutan belantara kayak gini nih. Salut. Dan beliau tinggal di sini tanpa ada listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Desa Cihurip, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi seorang pria yang saat ini memilih tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah pria ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, sekarang kita mulai nih ya, melakukan perjalanan masuk ke dalam hutan menuju tempat tinggal seorang pria yang saat ini memilih tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan ya. Dan untuk sampai ke rumahnya ini kita harus melakukan perjalanan sejauh kurang lebih 2,5 kilo. Dan seperti biasa di perjalanan kita kali ini juga kita masih ditemani sama Kang Nur ya. Nah, untuk pria yang kita kunjungi ini, beliau bernama Abah Aput. Dan Abah Aput nih tinggal di tengah-tengah hutan sudah puluhan tahun ya Kang Nur ya. Nah, sudah puluhan tahun. Dan hebatnya lagi, beliau tinggal di hutan ini seorang diri. Salut nih. Sangat pemberani ya. Tinggal di hutan selama puluhan tahun teman-teman. Dan alhamdulillah di kunjungan kita kali ini kita membawa titipan dari kawin Qatar ya, berupa uang tunai senilai Rp500.000 dan juga tempat botol minum atau tumbler. Dan alhamdulillah saya juga bawa sedikit oleh-oleh untuk orang yang kita kunjungi ini ya. Dan Masya Allah teman-teman, ini hutannya benar-benar sangat lebat nih. Selama perjalanan ini juga kita melewati semak belukar yang sangat-sangat rimbun kayak gini nih. Ini luar biasa. Sangat salut nih teman-teman. Di zaman sekarang ini masih ada yang tinggal menyendiri di hutan ya. Salut. Nih hutannya benar-benar lebat banget. Dan di bagian sebelah bawah itu adalah hutan pinus. Sedangkan di atas nih vegetasi hutannya campur ya. Tapi kebanyakan semak belukar nih.
Dan ini alhamdulillah cuacanya agak cerah ya. Jadi perjalanannya lebih enak nih, karena jalannya nggak licin. Ini jalannya juga udah lebar ya. Hanya saja ini ditumbuhin banyak rumput nih. Ini saya nggak bisa bayangin kalau bolak-balik ya. Ini turun ke kampung terus balik ke atas. Ini lumayan jauh nih, 2,5 kilo. Nih teman-teman, lihat nih, hutannya sangat-sangat rimbun nih. Dan Abah Aput nih tinggalnya berada di atas gunung ya Kang Nur ya? Di atas gunung. Nah, di sini kita menemukan jalan yang bercabang ya. Ada yang ke kiri, terus ada yang lurus, dan ini ada yang masuk ke sana, ke kanan. Nah, kita ambil yang ke kiri nih. Ini mantap nih. Perjalanannya benar-benar jauh teman-teman. 2,5 kilo. Ini kalau kita melakukan perjalanan malam, lumayan agak serem juga nih. Karena lokasinya ini berada di tengah-tengah hutan belantara. Dan di sini banyak jalan percabangan ya. Ada yang ke arah kanan nih, dan ada yang ke kiri. Wow. Lihat nih teman-teman. Kita memasuki lagi hutan semak belukar nih. Luar biasa. Ini jalannya lumayan agak ngeri-ngeri juga nih. Karena ini melewati semak belukar yang sangat-sangat rimbun nih. Ini tinggi semak-semaknya aja lewat kita nih. Jadi vegetasinya ini vegetasi ciri khas di puncak gunung ya. Kebanyakannya adalah tumbuhan pakis. Cuman ini jenis pakisnya nggak bisa dimakan ya. Nah, ini kita turun lagi. Wow, nih lihat gunungnya nih. Ini namanya gunung apa, Kang Nur? Kalau ini teh Gunung Cibadak. Oh, Cibadak ya. Nih. Sebelahnya itu Gunung Amlong. Gunung Amlong sebelah sana. Ini Gunung Cibadak. Jadi kalau kita dari Singajaya, terus kelihatan ada 2 gunung yang tinggi banget tuh, gunung ini ya. Sama Gunung Amlong yang sebelah sana. Dan untuk ketinggian saat ini yang kita lewati ini tingginya sekitar di atas 600 mdpl ya. Soalnya jam segini aja udah dingin teman-teman. Dan kalau kita lihat dari Singajaya itu benar-benar tinggi teman-teman, apalagi dari Kecamatan Ciurip. Nah, wilayah hutan yang
kita lewatin saat ini merupakan area perbatasan antara Kecamatan Cihurip dan Kecamatan Singajaya. Jadi kalau kita turun di gunung yang sebelah ini sudah masuk ke wilayah Kecamatan Singajaya. Dan yang saat ini kita lewatin ini masuk ke wilayah Kecamatan Cihurip. Dan di atas gunung ini banyak yang nanam kopi ya. Nih, jenis kopinya kalau nggak salah kopi Robusta. Karena kopi gunung ya. Oh iya Kang Nur, usia Abah Aput nih sudah sekitar berapa tahun usianya? 50 tahun lebih. Oh sudah 50 tahun lebih ya? Iya. Sudah sepuh juga ya. Ada keluarganya atau gimana Kang Nur kok bisa tinggal sendiri di hutan? Keluarganya memang ada, tapi ada yang di kota. Oh. Merantau. Oh anak-anaknya Iya, banyak yang merantau berarti ya? iya. Oh. Kalau istrinya masih ada? Ada, cuman katanya suka sakit-sakitan. Oh jadi tinggalnya di kampung. Iya. Jadi kebanyakan orang yang tinggal di hutan ini rumahnya dua. Nah, yang satu di kampung, yang satu di hutan. Nah, yang di hutan ini buat mencari nafkah, teman-teman. Kalau kerjanya beliau apa, Kang Nur? Itu kalau dulu itu berkebun, Berkebun apa? berkebun itu nanam apa? Itu kacang. Oh, kacang. Kalau sekarang? Kalau sekarang nanam kacang. Oh, kacang juga. Nggak nyadap? Kalau nyadap nggak tahu. Oh, kurang tahunya. Biasanya kan rata-rata tinggal di atas gunung kan kebanyakan nyadap ya. Karena di sini banyak pohon pinus. Paling kapol. Oh, kapul ya. Nanam kapul berarti ya. Iya. Masih jauh Kang Nur? Lumayan masih. Oke. Lebih cepat dikit biar kita cepat sampai nih. Karena ini cuacanya udah agak gelap nih, takut kehujanan teman-teman. Dan ini jalan juga sering dilalui motor ya. Cuman ini motor tertentu ya. Kalau orang sini sebutnya motor grandong. Yang biasanya bannya pakai rantai ya. Salut nih ya. Tinggal di tempat yang jauh kayak gini nih. Jadi Abah Aput nih punya istri dan punya anak. Hanya saja untuk istrinya udah sakit-sakitan. Jadi lebih memilih tinggal di kampung. Sedangkan untuk anak-anaknya kemungkinan udah gede-gede ya. Jadi udah pada merantau dan pada kerja. Jadi salut ya. Demi menafkahi keluarga, beliau tinggal di hutan selama puluhan tahun. Jadi teman-teman, sangat bermanfaat sekali untuk titipan-titipan yang kita berikan ke orang-orang yang tinggal di hutan kayak gini nih. Apalagi berupa uang tunai. Sangat-sangat membantu. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin berbagi rezeki kepada orang-orang yang kita kunjungi ini, silahkan ya, bisa transfer melalui nomor rekening yang sudah saya lampirkan di bio atau di kolom komentar ya. Dan jangan lupa konfirmasi biar amanahnya kita sampaikan dengan jelas ya, sesuai dengan nama. Wow.
Ini hutannya benar-benar sangat rimbun, sangat lebat. Saya nggak bisa bayangin nih, kalau setiap minggu turun Jumatan, terus balik lagi nih. Mantap nih perjalanannya. Kita nanjak tipis-tipis nih ya. Wow. Perjalanan kita masih panjang teman-teman. Masih jauh, Kang Nur. Sebentar lagi ke situ. Oke, sebentar lagi kita sampai. Kang Nur duluan aja. Oke, teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai nih ya. Lumayan. Sekitar 16 menitan. Tanjakannya juga mantap nih, lumayan panjang ya. Waduh. Mantap. Wow. Hutan semak belukar. Oke, sekarang kita memasuki kebun ya. Dan di sini banyak tanaman nih, banyak kopi di sini ya. Dan ini teman-teman, rumah beliau ya. Masya Allah. Ini luar biasa nih, tinggal di tempat yang kayak gini nih, jauh kemana-mana. Dan lihat nih teman-teman rumahnya, Masya Allah. Ini rumahnya sangat-sangat sederhana ya, terbuat dari anyaman bambu nih, sama ijuk aren ya. Hebat ini. Oke, sekarang kita menemui Abah Aput ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, Masya Allah. Damang, Bah. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa nih, Bah. Banget kan saya. Tinggalnya jauh banget, Bah. Dan Hebat. Dan teman-teman lihat nih, rumah beliau nih sangat-sangat sederhana nih. Ini unik nih, ya. Atapnya juga pakai dari bambu. Hanya saja ini dilapis pakai injuk aren. Nih, kayak gini nih. Wow.
Masya Allah. Keren ya. Beliau tinggal di atas puncak gunung ya, yang dikelilingi hutan lebat nih. Masya Allah, luar biasa. Hebat ya, Pak. Aduh, perusahaan. Kuda kedek. Nah, Abah duduk sini, Pak, dekat sini, Pak. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Masya Allah. Abah punten, perkenalkan Abi Ibra. Asalnya dari Halmahera, Maluku Utara. Cuman saat ini sudah tinggal di Cukangkaung, Sodong Hilir, Tasikmalaya. Alhamdulillah, saya kesini, saya mendapatkan informasi dari Kang Nur. Katanya di atas puncak gunung nih ada seorang pria parubaya yang tinggal di sini sudah puluhan tahun. Dan ternyata benar ya. Alhamdulillah ketemu juga nih. Nah, Abah, saya kesini juga silaturahmi dan alhamdulillah membawa titipan amanah dari donatur. Ada yang nitip rezeki buat Abah dari Kawin Qatar. Beliau nitip rezeki berupa uang tunai bah senilai Rp500.000. Dan alhamdulillah juga beliau juga nitip tumbler atau botol minum buat Abah. Nah, saya juga bawa sedikit oleh-oleh, sembako, beas, minyak goreng, dan macam-macam. Biar Abah gak usah turun, gak usah belanja, sudah dibawain. Namun sebelum saya serahkan amanah, mungkin lebih enaknya saya ngobrol-ngobrol dulu ya, Bah ya. Nah, Abah tinggal di dia sabaraha tahun, Bah? Kirang langkung 12 tahun. 14 tahun, Masya Allah. Di dia? Di dia Sendiri, Bah? sendiri, kadang-kadang kali-kali di mana di atas ada kali-kali gitu kali. Sesekali istrinya ke sini. Nah, Abah punya putra berapa? Seueur putra mah terus 10 putra. Masya Allah, anaknya 10. 10 ngan atos tinggal 2 deui tetiasan nyarios nu satu mah ka conde ka 4 karuhngan lagi tetiasan nyarios tapi hoyong misah di ditu di cenana calik. Jadi anak-anaknya udah jauh-jauh semua ya, Pak ya? Tara lebih di Giri Mukti. Ada yang di Giri Mukti, ada yang merantau ya. Aya anu di Puspahyang. Ada yang di Puspahyang. Masya Allah. Nah, Abah tinggal di sini untuk penerangan pakai apa, Bah? Lampu lampu cempor. Cempor, minyak tanah berarti ya, Bah? Solar. Oh, solar. Jadi cempor itu bisa minyak tanah, bisa solar. Kadang-kadang kali-kali eta senter gitu. Pakai senter cas. Di cas gitu. Kalau lagi turun Jumatan ya, Pak ya. Minggonan. Malihan mangke minggonan di sasihan. Nah, keseharian Abah di dia kerjana apa, Bah? Kieu we mukur kuda kadek nya kebosan nih. Berkebun aja berarti nya, nanam ya. Nanam kapol, kopi. Nanam kapol, kopi, kacang, ya, pisang. Pisang mah ieu tos pinuh Banyak pisang. Hama. Oh. Oh, ada babinya. Sampo talus ukur mah di deten. Nah, untuk air, Bah, ngambilnya di mana? Ambil kok tebih ka lobang. Jauh. Kapali ditu. Oh. Kayak hujan mah kieu we yeun nanean di hujan. Oh, kalau hujan ditampung. Tapi kalau musim panas ambil airnya jauh. Tebih kapali lebak. Berapa kilo? Paling setengah kilo. Setengah kilo, 500 meternya. Ngambilnya pakai galon. Galonnya ditanggung kayak opat, kompas. Masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi rumah ini bikin sudah berapa lama, Bah? Tadi kita mah di Kenteng tadi mau itu dihilir. Dulunya di sana, sekarang pindah ke sini. Hanya ada mah di tandai dia. Deme tahunan kan dia mah dihilir alamnya. Dulunya di sana. Yang justru lebih lama tuh di sana. Ya kalau gitu. Oh. Bah, punten, Abah ini usiana sabaraha tahun, Bah?
kirang langkung genep 5. 65 tahun. Sudah sepuh juga ya, tapi kelihatan masih sehat, Bah. Alhamdulillah. Nah, Abah, mungkin saya tanya lagi nih. Ini kan tinggal di tengah-tengah hutan, Bah. Jauh kemana-mana ini. Apa entah sieun, nggak takut? Maksakeun we da sieun mah di. Dati dan kau ceng nyalira ti. Iya ya. Jadi kata Abah ini realistis ya. Takut nggak takut ya dipaksakan aja tinggal di sini. Ya, Masya Allah. Tidak pacarian ya ke kota, jarang kapungkur kota kirang langkung 5 tahun mah. Jalan besar tahu ain cekeng secara yang di lembur Masya Allah. Jadi salah satu alasan Abah tinggal di sini itu karena mata pencariannya di sini. Tanam cengkeh. Yang biaya nah itu iya. Jadi macam-macam ya tanamannya. Dari hasil tanaman inilah Abah jual untuk kebutuhan sehari-hari buat beliau dan istrinya. Masya Allah. Salut nih, Bah. Tinggal di hutan sudah 14 tahun. Seorang diri gelap-gelapan, Bah. Hebat. Kata Abah ini takut gak takut ya. Kata beliau ini sebenarnya takut. Cuma mau gimana lagi ya. Salah satu mata pencaharian untuk hidup itu mereka tuh di sini. Masya Allah. Salut nih ya. Kalau di kampung mah susah ya, Bah ya. Masya Allah. Kalau di sini apa adanya ya. Nah, Bah, alhamdulillah ini ada titipan uang tunai dari Kawin Qatar dikasihkan ke Abah senilai Rp500.000, Bah. Mohon ditampi, Bah. Jaja kalau alhamdulillah kasiron nyon kan ditampi kabeh sing kaagengna sing sehat anu masih anana sing katambihan deui sagalahuran ti kieu kabeh sing sehat badana sing masihan kami aja kalau akan kasih rob abdi ditampi. Amin. Alhamdulillah. Nah, Bah, iya ada termos panas atau botol minum. Jadi Abah kalau misalnya bikin kopi taruh di sini bisa awet. Mohon ditampi dari Kak Wiwin Qatar. Alhamdulillah. Nah, ini Bah, saya juga bawa oleh-oleh sembako buat Abah. Mohon ditampi, Bah. Alhamdulillah. Sehat, amin. Kagantosan salur Bu Allah Subhanahu wa taala dengan kadi. Amin. Sandai itu. Ya minyak goreng, Bah. Terus ya, Bah, isinya macam-macam. Aya kopi, aya gula, aya sarden, aya mie. Pokoknya macam-macam lah. Nih, mohon ditampi, Bah. Alhamdulillah. Buang cai. Ya, langsung ditawarin minum. Jadi alhamdulillah teman-teman, amanah dari Kawin Qatar kita sudah serahkan. Sembako oleh-oleh pun saya sudah serahkan dan Abah langsung gercep ini ya. Beliau langsung suguhi kita makan dan minum nih. Nih, Masya Allah. Ini ada pisang. Ada apa nih? Opak ya, Bah? Ada ubi ya. Luar biasa nih. Abah punten. Saya mau izin lihat kondisi rumahnya boleh, Bah? Oke, sekarang kita mau lihat ke dalam dulu nih. Nah, jadi ini kondisi bagian dalam rumah Abah. Masya Allah. Iya, ukurannya sabaraha, Bah? Ukurannya sabaraha kali berapa ini, Bah? 2x3. Oh, 2x3. Nih, teman-teman. Untuk bagian dalamnya nih ya. Masya Allah. Iya, Bah, nggak bocor, Bah. Pakai hijau kayak gini nih. Entahnya. Masya Allah. Nih, teman-teman ya. Ada sejadah ya, ada pakaian-pakaian sarung, terus ada kasur ya. Nah, untuk pakaiannya beliau ini ada yang digantung sama ada yang taruh di kresek ini ya. Masya Allah. Dan kayak gini nih ya. Untuk airnya kayak gini beliau ambil di bawah ya. Nih. Dan untuk tungkunya kayak gini dibuat dari tanah liat ya. Nah, berarti Abah lagi masak nasi nih. Masya Allah. Lagi masak nasi teman-teman. Nah, Masya Allah. Luar biasa nih. Nah, untuk di bagian terasnya ini beliau campur ya apa aja ini.
ada genteng, ada bukan genteng ya, ada asbes, ada banner ya. Masya Allah, hebat ya. Nih teman-teman, untuk keseharian beliau nih, beliau nanam kacang kayak gini nih. Ya, nih. Kacangnya subur nih. Nih, gede-gede nih. Masya Allah. Oh, luar biasa ini. Nih, ya. Banyak juga ya. Dan teman-teman, coba kita naik ke atas sini nih. Nih, di atas ini beliau tanam kapolnya. Nih. Kayak gini nih. Masya Allah, rumah beliau di bagian teras beliau pakai banner sama asbes. Untuk di bagian rumahnya beliau pakai ijuk aren, ya. Nih. Oh, di bawah tuh. Oh, tuh. Di bawah sana tuh beliau tanam cengkeh ya. Masya Allah. Jadi dulu tuh beliau tinggalnya di sana ya, jauh, tebih katanya. Nah terus beliau pindah ke sini ya, mencari tanah yang lebih agak subur buat bercocok tanam. Nih, salut nih di usia yang seperti beliau ini masih tetap berjuang ya, hebat bah. Nih dan untuk kalau ke sana jauh katanya. Dan ini ya, untuk airnya beliau tampung pakai ember itu ya, tuh, atau baskom itu untuk sehari-hari ya, buat minum dan lain-lain. Tapi enak teman-teman, nyaman banget nih. Sini dingin ya suhunya. Nih. Nah, ini juga ada apa nih? Tempat-tempat pinus nih. Nyadap nih. Kayaknya beliau mau nyadap juga nih. Apa dulu beliau sempat nyadap? Oh, punya orang. Punya orang dititip. Kirain punya abang. Oke, teman-teman. Seperti ini ya kehidupan Abah Apud di tengah-tengah hutan ya. Beliau tinggal di sini seorang diri sudah sekitar 14 tahun. Beliau hidup di sini gelap-gelapan tanpa ada penerangan kecuali menggunakan cempor ya, atau tanpa listrik. Nih airnya hanya mengandalkan air hujan. Dan kita langsung ditawarin minum dan makan. Oke teman-teman, mungkin cerita Abah Apud sampai di sini dulu ya. Saya Ibra mengucapkan terima kasih banyak buat Kawin Qatar atas bantuan dan rezekinya. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan dilancarkan terus rezekinya. Sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.